Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Ya. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Oke, baik. Semoga kalian sehat selalu ya dan dilancarkan puasanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan malam ini Bapak akan memberikan materi yaitu tentang bentuk dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada minggu lalu, Bapak sudah bilang, Bapak akan memberikan materi dan tugas kalian di Google Classroom. Apakah kalian sudah membacanya? Iya, Pak, sudah sedikit. Sudah, Pak. Oke, baik. Nanti kita diskusi ya. Nanti Bapak juga akan mengulas sedikit materi yang Bapak berikan. Oke, apakah sudah keluar presentasi Bapak? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, Sudah, Pak. Ya, baik. Di sini kita akan mulai ya. Nah, itu bab 3 PPKN kelas 9 SMP Muhammadiyah. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, ini adalah judulnya ya. Kita sudah memasuki bab ke-3. Langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini pasti di dalam setiap pengajaran ada namanya tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bapak sudah sudah membuat 5 poin-poin yang akan tercapai dalam pembelajarannya, yaitu pertama, siswa mampu memahami pengertian kedaulatan, kedua, siswa mampu memahami sifat kedaulatan, 3, siswa mampu memahami macam-macam kedaulatan, 4, siswa mampu memahami macam-macam teori kedaulatan, dan terakhir yang kelima, yaitu siswa mampu memahami bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang A itu hakikat dan teori kedaulatan. Nah, pengertian kedaulatan. Nah, kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab ya, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara tersebut. Kedaulatan juga merupakan kekuasaan penuh untuk mengatur seluruh wilayah negara tanpa campur tangan dari negara lain. Berarti kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang ada di negara tersebut. Ya, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu sifat kedaulatan. Nah, di sini ada menurut para ahli ya, yaitu pendapat Jean Bodin. Nah, seorang ahli tata negara Prancis yang hidup tahun 1500-an, ya, dia itu mengungkapkan atau mengatakan sifat kedaulatan itu ada 4, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Asli, ini artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Artinya, kekuasaan rakyat itu adalah nyata dan tidak bisa ditandingi oleh kemampuan kedaulatan manapun. Maaf ya. Kedua, permanen. Nah, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. Jelas. Di sini artinya kekuasaan rakyat itu tetap berlanjut dan tidak bisa digantikan. Pemerintahan boleh saja berganti, tetapi kedaulatan rakyat adalah permanen. 3, tunggal. Nah, di sini tunggal itu berartinya satu-satunya ya dalam negara dan tidak dibagikan kepada negara lain. Berarti hanya satu, tunggal. Dan keempat, tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Artinya, kedaulatan rakyat tidak ada yang boleh menentang apapun suara terbesar rakyat. Ya, artinya itu keputusan itu ada di tangan rakyat. Baik, cukup dulu ya. Salah. Nah, di sini pengertian kedaulatan dan yang kedua sifat kedaulatan. Nah, Bapak mau minta tolong coba kepada saudara Bregas menyebutkan apakah itu pengertian kedaulatan. Oke, baik Pak, izin menjawab Pak. Oke, baik. Menurut pemahaman saya Pak, kedaulatan adalah sebuah kekuasaan tertinggi Pak,
yang dimiliki atas seluruh wilayah yang ada dalam suatu negara. Nah, kemudian kedaulatan juga berarti adanya kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah negara itu tanpa campur tangan dari negara lain. Jadi, kalau lebih simpelnya, menurut saya kedaulatan itu adalah kekuasaan tinggi dari suatu negara, Pak. Oke, baik. Lanjut. Itu pengertian kedaulatan. Nah, sekarang selanjutnya yaitu sifat-sifat kedaulatan. Sebutkan. Sifat-sifat kedaulatan itu ada 4, Pak, kalau nggak salah. Yang pertama tuh bersifat asli. Nah, hal ini artinya kedaulatan itu tidak dilahirkan, kedaulatan rakyat itu tidak dilahirkan atau tidak berasal dari kekuasaan atau kedaulatan lain. Nah, kemudian untuk yang kedua ada kedaulatan permanen. Itu artinya kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi adalah milik rakyat dan tetap ada selamanya selama negara itu berdiri. Nah, kemudian ada kedaulatan bersifat tidak terbatas. Artinya, dikarenakan kedaulatan rakyat ini tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, kemudian yang keempat ada kedaulatan yang bersifat tunggal atau bulat, Pak. Artinya kedaulatan ini dikarenakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara, Pak. Oke, betul. Benar sekali ya yang dipaparkan oleh saudara Bergas, mulai dari pengertian kedaulatan dan juga sifat-sifat kedaulatan. Cukup baik pemaparannya. Oke. Nah, kalau sudah dipaparkan oleh Bergas, kita lanjutkan ke materinya ya. Yaitu 3, ada namanya macam-macam kedaulatan. Nah, di sini kedaulatan itu ada 2 ya, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Nah, baik Bapak paparkan sedikit. Nah, kedaulatan ke dalam berarti adalah bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendaknya bangsa sendiri. Artinya, contohnya ya, lebih simpelnya adalah kedaulatan ke dalam ini adalah di mana negara itu bebas mengatur atau mengurus negaranya sendiri. Untuk apa? Untuk kepentingan rakyatnya. Yang kedua, kedaulatan keluar, yaitu kekuasaan untuk berhubungan dan bekerjasama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan. Nah, contoh pelaksanaan kedaulatan keluar ini adalah mengadakan perjanjian dengan negara lain, menciptakan perang atau perdamaian, dan ikut serta dalam organisasi internasional dan sebagainya. Lebih simpelnya ya, kedaulatan ini adalah untuk menjalin kerjasama. Nah, cukup dulu. Ya, lupa. Oke. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang macam-macam kedaulatan. Coba Bapak minta tolong kepada Saudari Dewi untuk memaparkan apa itu macam-macam kedaulatan. Oke. Oke, baik Pak. Saya dapat kebagian macam-macam kedaulatan ya Pak ya. Ya, betul. Tadi yang sudah Bapak paparkan, saya memahaminya dari macam-macam kedaulatan sendiri itu ada kedaulatan ke dalam dan keluar ya Pak ya. Betul. Nah, iya. Nah, di sini kedaulatan dalam ini kayak sebuah negara atau pemerintah itu berhak atas kepentingan rakyatnya tentu untuk kayak berbagi dari negeri yang dibentuk itu dari dalam kayak gitu. Nah, ketika sedangkan dari luar sendiri kekuasaannya itu tidak terkaitan dengan atau tunduk atau tunduk itu kepada tidak tunduk, lebih kepada tidak tunduk sih Pak. Nah, itu kekuatan lain yang ditentukan yang sudah ditetapkan gitu. Itu sih Pak. Apa saya salah ya Pak ya? Oke. Boleh aja sih ya. Itu kan pemaparan menurut kamu ya. Nah, lebih simpelnya seperti itu. Bapak paparan lagi ya, di mana kedaulatan ke dalam itu adalah negara bebas atau mengatur
negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Nah, kalau kedaulatan keluar berarti negara itu mengadakan perjanjian. Simpelnya seperti itu ya. Gitu. Ya baik, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, keempat, di sini ada namanya macam-macam teori kedaulatan. Nah, di sini teori kedaulatan itu ada 5 ya, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan terakhir teori kedaulatan rakyat. Nah, baik di sini akan Bapak paparkan terlebih dahulu sedikit tentang teori kedaulatan Tuhan. Nah, teori kedaulatan Tuhan maksudnya adalah kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan yang diturunkan kepada raja atau penguasa suatu negara. Ya, hal ini dianggap sebagai kehendak Tuhan yang menjelma ke dalam diri raja atau penguasa sehingga mereka dianggap sebagai Tuhan. Nah, lebih simpelnya seperti itu ya, teori kedaulatan Tuhan. Lanjut. Nah, teori kedaulatan raja. Nah, di sini raja menganggap itu sebagai wakil Tuhan atau titisan dewa yang bertugas untuk mengurus segala hal menyangkut kehidupan duniawi. Nah, lebih simpelnya Bapak sederhanakan teori kedaulatan raja ini adalah di mana suatu negara menerapkan sistem kerajaan dan menganggap raja itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi semua aturan kekuasaan itu ada di tangan raja. Seperti itu simpelnya. Lanjut, teori kedaulatan negara. Nah, di mana kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Teori ini mengajarkan bahwa hukum dan aktivitas pemerintah merupakan kehendak negara. Jadi negaralah yang memungkinkan hukum dan kekuasaan pemerintah itu untuk ditaati oleh rakyatnya. Nah, Bapak sederhanakan lagi ya supaya kalian paham. Teori kedaulatan negara ini adalah di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara memiliki hak untuk membuat aturan hukum ya, tapi mereka juga tidak diwajibkan untuk tunduk terhadap hukum itu sendiri. Jadi negara berhak untuk membuat hukum dan negara itu tidak wajib untuk tunduk dengan hukum tersebut. Nah, lanjut teori kedaulatan hukum. Nah, teori kedaulatan hukum adalah di mana kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Nah, oke, Bapak sederhanakan. Simpelnya teori kedaulatan hukum itu adalah terletak pada hukum itu sendiri ya, di mana kekuasaan negara harusnya bersumber dari hukum, sementara hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Lalu, negara wajib melindungi hak warga negaranya dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dan yang terakhir nih, ada teori kedaulatan rakyat. Nah, di mana teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi rakyat memberikan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan pemerintahannya melalui sebuah perjanjian yang disebut dengan kontrak sosial. Simpelnya, teori ini adalah di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Jadi rakyat memberikan kekuasaan kepada penguasa dan penguasa lah yang menjalankan pemerintahannya. Nah, itu tadi Bapak sudah menjelaskan macam-macam teori kedaulatan Tuhan. Nah, tadi Saudara Bregas sudah memaparkan tentang pengertian kedaulatan dan sifat-sifat kedaulatan. Lalu Saudara Dewi sudah menyebutkan atau memaparkan macam-macam kedaulatan. Nah, di sini yang belum kebagian berarti adalah Saudara Ahmad Januar. Nah, Ahmad Januar, boleh kamu paparkan apa yang kamu ketahui tentang macam-macam teori kedaulatan ini? Silakan. Boleh mulai? Yang saya ketahui tentang macam-macam teori kedaulatan itu ada 5 ya Pak. Ya, betul. Yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan. Maksudnya kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan yang diturunkan kepada raja atau penguasa suatu negara. Hal ini dianggap sebagai kehendak Tuhan yang menjelma ke dalam diri raja atau penguasa sehingga mereka
dianggap sebagai utusan Tuhan. Yang kedua, ada kedaulatan raja, di mana suatu negara menerapkan sistem kerajaan dan menganggap raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Baik. Yang ketiga, ada kedaulatan negara. Maksudnya kekuasaan tertinggi berada di tangan negara. Negara memiliki hak untuk membuat aturan hukum, tetapi mereka tidak diwajibkan untuk tunduk terhadap hukum. Yang keempat, ada kedaulatan hukum, teori kedaulatan hukum, di mana kekuasaan tertinggi terletak pada hukum. Kekuasaan negara haruslah bersumber dari hukum. Sementara hukum bersumber dari raja, keadilan, dan kesadaran hukum. Yang terakhir, yang kelima, ada teori kedaulatan rakyat, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Dalam suatu negara, rakyat memberikan kekuasaan kepada penguasa untuk menjalankan pemerintahan. Seperti contohnya Indonesia, Pak. Itu kedaulatan adanya teori kedaulatan rakyat itu. Terima kasih. Oke, baik. Saudara Ahmad Januar sudah memaparkan tentang macam-macam teori kedaulatan, dan benar, teori kedaulatan ada 5 tuh: kedaulatan Tuhan, raja, Tuhan, negara, rakyat. hukum, dan rakyat. Dan penjelasannya juga sudah cukup baik. Nah, lanjut, kita akan ke materi selanjutnya ya. Nah, setelah teori ada apakah? Nah, ada bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Nah, betul sekali. Nah, di mana landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, di mana di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, jelas ya di sini bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia adalah berbentuk berkedaulatan rakyat. Ini sudah tertera jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Kemudian di sini ada pasal 1 ayat 2 Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini menegaskan kembali, yaitu yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, yang jelas ya, bahwa bentuk dan prinsip negara Indonesia adalah menganut kedaulatan rakyat. Dan dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, baik. Itu tadi ada poinnya. Lanjut. Nah, di sini ada 4 macam prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sangat jelas bahwa bentuk negara Indonesia adalah bentuknya republik. Karena di Indonesia itu adalah negara kesatuan. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, sangat jelas tadi di dalam pasal 2 itu ya, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, tercantum dalam pasal 27 ayat 1, negara Indonesia dan negara hukum. Lanjut, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, ini ya, ini adalah prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia tahun 1945. Dipokanlah. Lanjut. Nah, ini adalah prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, Bapak sudah memaparkan materi ya. Nah, lanjut. Oke, Bapak mau minta kalian paparkan apa saja sih
prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia selain yang Bapak paparkan tadi? Yuk, siapa aja boleh menjawab. Saya Pak Dewi, Pak. Oke, baik, Dewi. Coba. Ya, yang tadi sudah Bapak paparkan ya di Ya. prinsip-prinsip kedaulatan rakyat negara Republik Indonesia tentunya itu ada 6 poin, Pak. Yaitu yang pertama, negara Indonesia itu tentu jadi negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian yang kedua ada kedaulatan. Itu kedaulatan ini ada di tangan rakyat tentunya. Tentu dilaksanakannya berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian di poin ketiga itu negara Indonesia adalah negara hukum yang sudah sama-sama kita ketahui ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar itu. Kemudian di poin yang keempat itu ada presiden, di mana tidak dapat dibukukan kalau presiden. Nah, ataupun tidak dapat dibubarkan, Pak, dari DPR sendiri juga. Baik. Gitu. Kemudian di poin 5 ada menteri-menteri yang diangkat melalui presiden. Gitu. Nah, terakhir untuk poin nomor 6 sendiri ada MPR, Pak. Nah, kalau MPR sendiri ini bisa diberhentikan melalui presiden atau wakil presiden kayak gitu. Tentu dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Itu Pak kurang lebihnya. Oke, Dewi. Mungkin, ya Pak. Masa jabatan presiden itu berapa tahun? 5, Pak. Oke, ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin ditambahkan? Mungkin yang lain, Pak. Ada yang mau menambahkan, saya memberi kesempatan yang lain. Oke, baik. Ya. Saudara Bregas mungkin atau Ahmad Januar? Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, saya aja. Cukup. Oke. Nah, baik. Nah, kalian sudah bisa memahami atau menjelaskan kembali ya materi yang sudah Bapak ajarkan. Nah, di mana kalian itu sudah menjelaskannya dengan sangat baik. Ya. Bapak berterima kasih kepada kalian karena kalian itu sudah menjelaskan dan memaparkannya dengan baik. Ya Pak, sama-sama Pak. Oke, setelah ini nanti kita akan adanya kuis ya, atau mengadakan kuis. Di mana kuisnya ini dilaksanakannya setelah Google Meet ini ya. Nanti akan Bapak share link ke kalian, oke? Baik. Bapak sudah menjelaskan materi kepada kalian. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak memberikan kalian latihan di Google Classroom, yaitu bentuknya quizzes. Nah, Bapak harap nanti kalian mengerjakannya ya. Atau kita akan memulai kuis secara langsung. Setuju? Nah, iya Pak, setuju Pak. Baik, nanti kita akan memulai kuis ya. Nah, untuk Bapak supaya mengetahui kemampuan kalian supaya mana. Biar kalian nambah semangat lagi, nanti kalian yang bisa menjawab kuisnya dengan benar, akan Bapak berikan hadiah, oke? Iya, Pak. Itu harus. Baik, Pak. Betul semua saya ya. Saya udah nggak mampu omongan-omongan manis. Ya, terus betul semua ya. Kalau nggak betul semua berarti salah, gagal. Oke, baik. Bapak mulai dulu ya. Bapak share atau Bapak presentasikan kuisnya. Nah, di sini ada kedaulatan. Kita mulai kuis dulu. Klasik. Nah, kalian lihat ya. Nah, ini ada kodenya, yaitu 598453. Yuk, bergabung ya. Oke, baik, Pak. Kodenya berapa, Pak? 5 bisa disebutkan, Pak? Mohon maaf. Oke, 598453. 598. Iya, Pak, baik. 598453. 4. Oke, Pak. Oke. Nah, sini sudah ada yang masuk, yaitu Ahmad Januar. Kedua, Dewi Putriasi. Nah, tinggal saudara Bregas. Sebentar ya, Pak. Iya. Koneksi internet.
Internet saya lagi agak jelek nih Pak. Sync up. Baik, kita tunggu ya. Bentar ya Pak. Ya. Sync up dulu Pak. Berarti kamu masuk akun dulu ya. Iya Pak. Oke. Oh, udah nih Pak. Oke, baik. Nah, masih kita tunggu. Nah, di sini kuisnya ini ada 5 soal ya. Kalian harus menjawabnya Pak. dengan benar. Oke, Bapak ulangi lagi. Kalian harus menjawabnya dengan benar. Nah, agar apa? Agar kalian mendapatkan hadiah, ya. Iya, baik, Pak. Ya. Baik, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Yo. aku menang. Yang mau kalah semuanya ya. Yo. Bisa Pak, pasti Pak saya. Ih, Dewi curang. Oke, Dewi masih memimpin. Nampak ini cepat sekali. Pinter ya. Yo. Masa yang anak laki kalah sama anak perempuan? Ayo. Oke, Dewi sudah selesai. Tinggal Bregas dan Ahmad Januar. Ya, salah. Oke. Baik. Salah satu Pak saya. Nah, Maaf, pemenangnya Dewi Putri Asis. Selamat, Dewi. Congrats Dewi. Oke, baik. Di sini Bapak evaluasi ya, akan evaluasi apa yang adanya kesalahan dari kalian. Oke. Nah, di pertanyaan. Nah, di sini ada 2 benar dan 1 salah. Nah, siapa yang salahkah? Kalau saya itu betul Pak. Berarti siapa yang salah nih? Oh, berarti Ahmad Januar ya. Ya, kan Ahmad saudara Dewi Januar itu yang betul salah. semua. Nah, lupa berarti ya. Kata kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yaitu daulah. Ya, saudara Ahmad Januar ya. Jangan sampai salah lagi nih bahasa Arabnya. Iya Pak. Kedaulatan itu daulah. Jadi kamu Tadi jawabnya apa? salah pencet Pak. Oh, salah pencet. Tadi daulat, harusnya daulah. Oh, gitu. Baik, lanjut. Di sini ada yang salah ya. 1. Kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti, berarti kedaulatan itu bersifat bersifat apa yo di sini? Permanen ya. Asli ya Pak? Hah? Oh permanen. Permanen di sini. Oh Dan permanen. 1 tidak terbatas. Siapa nih jawab tidak terbatas? Bregas sama Kayaknya Ahmad saya Januar. dah Pak. Bregas Pak, salah Bregas. Oh, Bregas. Ya. Kan Bapak jelas. Iya Pak, saya salah pencet. Ya. Bapak jelasin ya, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara berdiri. Berarti permanen dong, maksud asli. Kan asli itu adalah tunggal. Atau Oh iya betul ori Pak. dari negara itu Iya, sendiri. betul. Tunggal hanya satu-satu berarti Iya, ori. permanen. Permanen itu berarti tetap. Siapa? Ya. Nah, dan sisanya betul semua. Oke. Hanya itu saja Ya. evaluasinya ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Cukup. Nah, selamat untuk saudara Dewi Putri Asih. Sudah menyelesaikan kuisnya dengan baik dan benar. Nanti Dewi akan mendapatkan hadiah dari Bapak ya. Hadiahnya nanti Bapak chat aja ya hadiahnya, oke? Hadiahnya apa tuh Pak? Langsung Nanti aja sih Pak. Bapak kirim aja langsung, kirim paket ya. Oke? Siap, baik, Pak. 2 biji. Oke, untuk saudara Bregas dan Ahmad Januar, karena salah menjawab berarti kalian tidak mendapat hadiah ya. Oke. Tapi Ya kalian Pak, Papa saya ikhlas. ya tidak berkecil hati ya.
Mungkin nanti kita akan ke depannya Ya. akan ada lagi kuis seperti ini lagi. Semoga kamu akan Amin. mendapatkan ke depannya. Bisa dimengerti? Ya, bisa dimengerti, Pak. Oke, baik. Nah, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Cukup, Pak. Enggak Pak, cukup. Oke, baik. Jika cukup, kita akhiri ya. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung dalam materi pembelajaran ini ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada saudara Bregas, saudara Macenuar, dan saudara Dewi Putrasi. Oke, semoga di puasa kali ini kalian semoga dilancarkan puasanya ya sampai akhir. Dan kalian Amin, ya Allah. jaga kesehatannya. Oke. Ya, terima kasih, Nah, Pak. sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Bapak akhiri. Ya. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Puja.